Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya dalam waktu 8 hari, Israel melakukan serangan terhadap 5 bangunan sekolah yang dijadikan sebagai tempat pengungsian warga Gaza. Gempuran dari pasukan Israel ini pun menewaskan pengungsi yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Serangan terbaru Israel dilakukan pada Minggu 14 Juli di sekolah Abu Uraiban yang dikelola PBB di Camp Nusairat. Dalam serangan tersebut sebanyak 17 orang tewas dan 80 lainnya mengalami luka-luka. Dilaporkan para korban selamat mengalami luka bakar serius dan kini mendapat penanganan di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah. Sebelumnya, Israel lebih dulu menggempur sekolah Al-Auda Khan Yunis pada 9 Juli yang menewaskan 29 orang. Peristiwa ini selang 2 hari dari serangan di sekolah Holy Family yang dikelola gereja di kota Gaza yang menewaskan 4 orang. Dalam pernyataannya, militer Israel selalu berdalih menargetkan sekolah karena pejuang Hamas menjadikannya sebagai benteng. Meski kerap memberikan tuduhan bahwa Hamas menggunakan sekolah sebagai tujuan militer, namun Israel sama sekali tak pernah memberikan bukti. Hamas sendiri sudah membantah tudingan yang dialamatkan oleh militer Israel. Terkait serangan ke bangunan sekolah di Gaza, sejumlah badan internasional sudah memberikan kecamannya dan menyerukan untuk dilakukan penyelidikan. Israel tercatat sudah menghancurkan lebih dari 400 sekolah di Gaza yang kini beralih fungsi menjadi tempat pengungsian. Jumlah tersebut tercatat sejak serangan pada 7 Oktober 2023. Ini artinya sebanyak 88% dari seluruh fasilitas pendidikan di Gaza hancur. Situasi ini pun membuat sebanyak 620.000 warga Palestina usia sekolah terancam tidak mendapatkan pendidikan. Dewan Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) dalam laporan pada bulan Juni mengatakan serangan berulang Israel terhadap infrastruktur sipil termasuk sekolah adalah pelanggaran hukum internasional. Selain sekolah, Israel juga menghancurkan 60% rumah, 80% toko, dan 60% jalan. Adapun dalam sepekan terakhir, sudah ada 5 bangunan sekolah di Gaza yang digempur militer Israel. Serangan terakhir Israel di Camp Nusairat telah menewaskan 29 orang pada Minggu 14 Juli. Dalam pernyataannya, militer Israel selalu berdalih menargetkan sekolah karena pejuang Hamas menjadikannya sebagai benteng. Meski kerap memberikan tuduhan bahwa Hamas menggunakan sekolah sebagai tujuan militer, namun Israel sama sekali tidak pernah memberikan bukti. Mirisnya, sebagian besar korban tewas ataupun luka dalam serangan Israel ke sekolah adalah wanita dan anak-anak. كده ويا سامع الصوت قايم وطالع برا. يعني لو راح شوية مشي شوية كان وقع في الجورة وراح مع الشهداء. أنا كنت متواجد في الغرفة هذه. طبعا الهدف لما نزل كان نازل على ناس مدنيين كانوا قاعدين في صفهم. الناس هذول أطفال، يعني أنتم موتوا الناس، أطفال مدنيين. Sumber daya Israel di Gaza rupanya sudah habis-habisan gara-gara digempur oleh militan Hamas. Situasi ini pun diakui oleh IDF yang menyebut banyak tank milik mereka yang rusak dan mangkrak. Hal tersebut disampaikan IDF dalam pernyataan pada Senin 15 Juli untuk merespons petisi menerjunkan satuan tank wanita ke medan tempur. Menurut petisi, IDF sebenarnya sudah berencana memulai program percobaan bagi awak tank perempuan mulai bulan Oktober. Namun satuan tank prajurit wanita ini belum dapat dikerahkan hingga kini dengan alasan dampak perang.
IDF menyatakan pihaknya kekurangan tank untuk melatih awak tank wanita. Korps Lapis Baja Israel pun akan menunda pembukaan satuan perempuan hingga November 2025. IDF mengungkapkan jumlah tank saat ini tidak mencukupi, baik untuk pertempuran ataupun latihan. Selain itu, dipastikan tidak ada tank-tank baru yang akan bergabung dengan Korps Lapis Baja dalam waktu dekat. Terkait dengan invasi Israel ke Lebanon, muncul kekhawatiran dari pihak Israel sendiri soal kesiapan pasukan. Media Israel Channel 12 menilai IDF menghadapi situasi yang sangat berbahaya karena kurangnya alat tempur. Meski kondisi ini dibantah Komando Militer Israel, namun penyelidikan internal berkata sebaliknya. Pasukan IDF baik tentara reguler, cadangan, ataupun relawan sama-sama mengeluh mereka kekurangan perlengkapan penting untuk perang. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pengecut. Hal ini menyusul ketakutan Netanyahu yang merasa ada upaya penghasutan yang mengancam dirinya sebagai pribadi dan kepala pemerintahan beserta keluarga. Keluhan dari Netanyahu ini pun membuat pemimpin oposisi Israel menuding ia berupaya menggagalkan kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata karena alasan pribadi. Lapid yang merasa jengkel kemudian menampik ada pihak-pihak yang sengaja melakukan penghasutan pada Netanyahu. Menurut Lapid, keluhan Netanyahu tersebut adalah cengeng. Ia lantas membandingkannya dengan pasukan IDF di medan perang yang justru lebih terancam ketimbang Netanyahu. Lebih lanjut, Lapid menyindir rapat pemerintah selama 2 jam yang hanya ditujukan untuk membahas dugaan hasutan tersebut. Lapid juga menuding Netanyahu tengah menyiapkan mesin racun dan mesin penghasut dengan mengambil alih semua media Israel. Ini bukan kali pertama Lapid menyerang Netanyahu. Bulan lalu ia bahkan menuding Perdana Menteri membahayakan keamanan nasional Israel dan mengkhianati tentara. Tudingan ini pun dilontarkan menjelang rapat pemerintah untuk membahas undang-undang wajib militer baru. Demikian Viral News kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.